itu file yang banyak ini itu tersebar di folder download misalnya. Tapi jadikan dulu dalam satu folder seperti ini. Jadi langsung downloadnya file di dalam folder satu persatu. Untuk melakukan download file ini, karena filenya cukup besar, jadi silahkan nanti tidak perlu langsung dilakukan saat ini. Kalau mau dilakukan saat ini pun juga silahkan. Yang jelas saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaannya seperti apa, dan ini diperhatikan cara penggunaannya, dan juga nanti-nantinya ini digunakan untuk melakukan ujian atau jawaban soal ujiannya itu dilakukan dengan mengakses file aplikasi faktur ini dan hasil dari output Oke, sudah jelas ya. Jadi untuk penggunaan ini karena cek masih jelas ya tampilan dan juga suara saya ya. Masih, Pak. Oke, jadi intinya karena ini di record, jadi nanti silakan kalau membutuhkan ngecek lagi, mereview lagi, silakan dilihat recordnya. Berarti nanti silakan di sesi yang ketiga, sebenarnya teman-teman nanti silakan melakukan atau mempraktekkan apa yang nanti saya jelaskan, dan hasilnya silakan dikirimkan. Untuk nanti ujiannya sebenarnya adalah melakukan seperti apa yang dilakukan nanti di sesi 3. Jadi sesi 3 itu saya ibaratkan pemanasannya untuk melakukan ujian seperti itu dengan mencoba mempraktekkan langsung file aplikasi faktur yang sekarang saya akan jelaskan dulu. Oke, ini dibuka ya. Akan ada file seperti ini. Jika teman-teman membuka file folder e-faktur yang seperti ini, kalau masih RAR berarti silahkan diekstrak dengan ekstrak folder menghasilkan seperti ini. Sedangkan jika sudah di dalam folder seperti ini, maka file DB ini silakan dihapus terlebih dahulu. Jadi file DB silakan posisinya kalau memang ada ya, kalau memang sudah tidak ada ya sudah biarkan saja, tapi kalau memang ada silakan dihapus. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, saya akan jelaskan beberapa file yang ada di sini. Terhadap file yang tidak saya jelaskan, berarti tidak perlu diapa-apakan. Jadi biarkanlah seperti ini adanya. Jadi file aplikasi faktur ini sifatnya adalah portable yang bisa dipindahkan hanya dari folder satu ke folder yang lainnya. Jadi bisa saja misalnya aplikasi faktur ini kita folder ini akan bisa kita copy jadi banyak dan masing-masing folder digunakan untuk perusahaan yang dimaksud. Nah, jadi perpindahannya itu cukup simpel. Kemudian di dalamnya tadi, kenapa folder DB tadi dihapus? Jadi fungsi kita sudah mengisikan misalnya ada 10 faktur, maka pada periode selanjutnya kita akan melanjutkan pengisian faktur ke-11 misalnya. Nah, kalau DB-nya masih ada, berarti sama seperti yang saat ini sedang kita lihat, maka kita jadi harus memulai lagi dari nol. Nah, memulai lagi dari nol berarti seluruh tahapan prosesnya benar-benar dimulai. Tapi kalau DB-nya ada, berarti kita sifatnya melanjutkan. Yang sudah pernah kita entry berarti tetap ada dan tersedia. Oke, jadi untuk latihan kali ini kita mulai dari nol, dan nanti untuk ujiannya pun DB-nya dihapus dulu baru kita mulai lagi. Oke, berikutnya
di sini silahkan dilihat ada file yang ini disebut sebagai sertifikat elektronik. Karena ini versi simulasi, maka file sertifikat elektronik sudah disediakan. Tapi kalau file sertifikat elektronik yang real, harus diajukan PKP-nya, mengajukan dengan sendiri ke KPP tempat terdaftarnya. Jadi karena versi simulasi ini sudah disediakan. Kemudian di sini ada file untuk help. File untuk help ini silakan nanti dibuka, yang pada intinya file help ini menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi faktur, cara penggunaannya juga. Jadi ini sebenarnya sangat lengkap walaupun kalau dibuka isinya sangat banyak. Terus kemudian ada file e-tax invoice yang tipenya aplikasi, ini digunakan untuk menjalankan atau running aplikasinya. Jadi nanti aplikasi dijalankan dengan ini di double klik. Nah, kemudian yang tidak kalah penting atau yang sangat penting kalau versi simulasi adalah ada file readme yang berisi informasi terkait dengan data PKP-PKP-nya. Jadi, di dalam aplikasi simulasi, si perusahaan penerbit fakturnya sudah diberikan identitas NPWP-nya berapa, kode aktivasi berapa, password, passphrase, dan yang lainnya itu berapa sudah tersedia semua. Sedangkan kalau versi yang live yang realnya, dari mulai NPWP semuanya adalah proses permohonan ke KPP, menunggu proses disetujui dan akhirnya mendapatkan semua itu. Ada kode aktivasi, password, passphrase, dan semua-muanya. Oke, sampai sini kita baru akan memulai untuk menjalankan aplikasinya. Sebelum kita mulai, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Oke, jika belum, saya lanjutkan. Saya akan